Oke, Ya, saya kita mulai saya ya. coach ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Linda dan Ibu Sekar. Waalaikumsalam Bu Misri. Bagaimana Ibu hari ini? Masih sehat, masih segar Bu. Segar, sehat, dikasih Allah Bu. Ibu Linda dan Ibu Sekar, adakah yang bisa saya bantu pada pertemuan kita hari ini? Saya insya Allah akan supervisi Ibu pada hari ini. Apa yang bisa saya supervisi? Iya Ibu, saya memang menunggu-nunggu Ibu ini. Saya banyak sekali permasalahan Bu ketika mengimplementasikan program-program dari CGP di sekolah saya Bu. Iya Ibu. Kita kan sudah pernah belajar coaching. Jadi apa yang bisa Ibu kembangkan di sini? Apa yang ingin saya supervisi dari pertemuan coaching kita pada hari ini? Iya Bu, saya ingin mempunyai potensi sebagai coach yang baik, yang bisa diterima oleh coach, kemudian bisa menggali potensi sesuai dengan permasalahan yang ada dari coach itu Bu. Jadi di sini Ibu ingin menjadi coach yang baik, coach yang bisa menggali potensi dari coach, dan Ibu ingin itu yang saya akan supervisi pada hari ini, begitu? Iya, benar Bu Misri. Jadi permasalahan apa yang akan Ibu lakukan coaching dengan coach Ibu hari ini? Oh iya, sebentar saya berdiskusi dulu dengan coach saya Bu Sekar. Bu Sekar, apa yang ingin Bu Sekar tema apa yang ingin Bu Sekar kita bahas? Saya ini Bu punya permasalahan di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita ambil pembelajaran berdiferensiasi aja ya. Oke, boleh. Jadi Bu Misri kami akan coaching tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu Linda, saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan Ibu Sekar sebagai coach dalam coachingnya tentang pelajaran berdiferensiasi. Kepada Ibu Linda, saya berikan waktunya. Terima kasih Bu Mis. Sama-sama Ibu. Bu Sekar, saya minta waktunya yang kosong Bu Sekar ya. Iya Bu, ini memang betul. Saya dari kemarin juga nunggu-nunggu Ibu nih. Saya mau konsultasi, padahal banyak sekali nih. Mau curhat sedikit sama Ibu nih. Saya punya permasalahan ini Bu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak nih hari ini? Saya juga tidak boleh kan gini Bu. Permasalahannya Bu. Suaranya. Iya, Bu Sekar. Tadi katanya banyak masalah, nunggu-nunggu Bu Linda datang. Apa saja masalahnya Bu Sekar yang bisa Bu Sekar sampaikan? Jadi tujuan Bu Sekar bertemu dengan saya hari ini apa Bu Sekar? Saya mau mencari solusi terhadap permasalahan saya ini terhadap pembelajaran saya di kelas Bu. Masalah proses dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi kan terkadang waktu yang memang sempit sehingga proses dari diferensiasinya itu tidak tercover Bu. Kadang-kadang kita tertinggal di prosesnya ataupun di produknya, itu yang memang sering terjadi. Jadi saya ingin mencari solusi bagaimana caranya itu sehingga semua tahapan dari kegiatan inti di pembelajaran diferensiasi itu bisa tercover semua gitu Bu. Inilah permasalahan saya sekarang ini yang saya alami Bu. Kira-kira Bu Linda bisa bantu saya nggak ya? Iya Bu, kita bisa saling bantu di sini. Jadi Ibu, yang saya tangkap bahwa Ibu kesulitan membagi waktu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Iya betul Bu, betul. Iya, kondisinya apakah dari tahapan yang bagaimana yang menjadi kendala Ibu? Kendala yang saya hadapi begini Bu, begitu kita ini kan kalau kegiatan awal itu nggak usah lagi kita ini kan karena kita sudah bisa memanage waktunya. Tapi di dalam setiap tahapan kegiatan itu alokasi waktunya kan sudah kita alokasikan bahwa
ini di kegiatan inti ini prosesnya seperti ini, udah kita alokasikan waktu gitu kan. Jadi tapi di dalam praktek pembelajarannya itu proses dari kegiatan diferensiasinya ada konten, ada proses, ada produknya itu tidak semua tercover, Bu. Kadang-kadang cuma sampai di proses aja, baru di saat anak-anak diskusi kelompok gitu kan, sudah habis waktu gitu. Jadi apa yang ingin kita capai dari anak-anak itu tidak tercover gitu, tidak terlaksana. Mungkin kita menginginkan anak membuat sebuah kesimpulan atau bisa mencari sebuah rangkuman atau membuat sebuah produk yang memang bisa ditampilkan, mau dipresentasikan itu tidak bisa tercapai gitu, karena memang waktunya sudah habis gitu. Karena kadang kita pun meminta jam guru lain untuk, kan nggak mungkin setiap hari meminta jam guru lain begitu. Kalau iya Bu, guru yang memang kadang-kadang ada guru ya udah Bu Lisa ambil aja jam saya dulu sedikit gitu kan. Tapi kan nggak semua guru yang mau seperti itu. Jadi langkah-langkah dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas itu nggak semuanya dapat gitu Bu. Iya, benar. Jadi yang saya tangkap dari Bu Sekar itu kendalanya di waktu. Jadi ketidaksesuaian dari penyusunan RPP dengan pelaksanaan, begitu ya Bu Sekar yang Ya saya tangkap. betul Bu, betul. Iya. Nah, apakah Bu Sekar sudah memanage waktu dengan baik sesuai dengan alur RPP yang Bu Sekar tuliskan ketika mengimplementasikannya ke dalam kelas? Bagaimana manajemen pengaturan waktu yang sudah Ibu lakukan selama ini? Selama ini kan di kegiatan inti itu sudah saya alokasikan dengan memberikan, kalau diferensiasi itu kan ada saya ambil kesiapan belajar siswa, apakah auxiliary, ada auditory, ada visual, terus ada kinestetis gitu kan, sesuaikan dengan kemampuan siswa bagaimana gitu kan. Sudah saya tahapkan ini alokasi waktunya seperti ini, alokasi. Nah, tapi di dalam kegiatannya, di dalam praktiknya, kadang-kadang itu bergeser. Mungkin ada hal-hal yang memang kadang anak-anak sudah ada permasalahan terhadap anak, ataupun memang pembelajarannya yang alot gitu kan. Mungkin kendala-kendala teknik waktu kita menampilkan video. Nah, itu kan menjadi sebuah kendala juga, sehingga alokasi waktu yang kita sudah tersusun tadi itu bisa molor gitu, sampai di akhir pembelajaran kita tidak mendapatkan apa yang memang kita inginkan dari anak gitu, Bu. Ya, itu menjadi kendala yang sangat teknis ya, menjadi kendala teknis, apalagi ditambah, ada guru yang pinginnya, aduh sambung aja, Bu Sekar ambil aja jam saya, beliau duduk-duduk Ya, saja, dan sebenarnya itu tidak efektif buat kita, karena ada yang lain di kelas berikutnya ya, Bu Sekar. Nah, terkait dengan manajemen waktu ini, langkah konkret apa yang sudah pernah Bu Sekar lakukan untuk memanajemen waktu yang baik? Untuk memanajemen waktu memang sih saya rencana nih Bu, tapi nggak tahu apakah efektif yang itu kan. Jadi kita cuma memberikan sebuah pembelajaran terhadap siswa seperti ini Bu. Berarti kita harus memberikan mengpres lagi gitu waktunya. Berarti memang secara teknis itu memang kita tidak bisa kita inikan lagi kalau secara teknis kan, paling tidak dengan memberikan kesempatan kepada anak, ini contoh gini kan, supaya untuk anak itu saya harus merubah lagi RPP-nya tersebut dengan alokasi waktu yang memang ada alokasi cadangan gitu. Paling tidak ada cadangan, saya harus preskan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu harus paling diminimaliskan lagi gitu. Sehingga apa yang memang menjadi rencana saya, keinginan saya untuk di proses pembelajaran diferensiasi ini tercover semua gitu. Itu sih rencana saya, tapi saya nggak tahu juga ini apakah efektif atau tidak. Yang kedua mungkin saya harus mengawali pembelajaran itu tidak terlalu menghabiskan waktu di kegiatan inti gitu Bu. Di kegiatan inti kadang-kadang kita kan ada hal-hal yang memang banyak cerita ataupun memberikan apresiasi gitu kan, paling itu bisa saya kurangi sedikit, sehingga di kegiatan intinya itu
bisa kita majukan sedikit sehingga apa yang memang menjadi alur dari pembelajaran atau proses pembelajaran diferensiasi itu bisa tercapai, Bu. Iya, itu Berarti solusi saya itu mengefektifkan waktu ya. Jadi Bu Sekar berarti ingin mengefektifkan waktu di kegiatan awal, di apersepsi dan sebagainya itu lebih dipersingkat, dan Bu Sekar inginnya nanti di bagian inti itu yang lebih diperbanyak waktunya. Itu bagus sekali, Bu. Ada lagi, Bu, selain itu? Kalau untuk produknya itu bisa kita kasih, mungkin kan kita sudah dalam proses pembelajaran diferensiasi, sudah kita prosesnya. Berarti di saat mau untuk menampilkan presentasinya itu bisa kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Itu kira-kira bisa nggak ya, Bu ya? Maksudnya, Begini Bu, ataupun gini, bahwa kan itu produknya seperti membuat sebuah rangkuman atau membuat sebuah cerita atau sesuai dengan bakat mereka. Saya seumpama memberikan tugas kepada anak-anak, ayo ini buatlah rangkuman sesuai dengan bakat kalian gitu. Kalau seumpama anak sukanya menggambar, berarti rangkumannya dengan gambar gitu. Ataupun rangkumannya dengan, kalau anak yang memang suka bercerita, merangkumannya dengan cerita, suka mengarang berarti dengan karangan gitu. Nah, seperti itu. Di saat proses pembelajaran itu, anak kan tidak sampai membuat rangkuman gitu. Mungkin saya bisa memberikan PR terhadap anak, oh ini bisa dilanjutkan di rumah, nanti bisa dikumpulkan gitu. Paling tidak itulah alternatifnya, bahwa di sekolah paling tidak dia pernah, anak-anak sudah pernah melakukan itu walaupun prosesnya belum selesai. Mungkin bisa dilanjutkan di rumah, besoknya anak-anak itu baru memberikan hasil, mengumpulkan hasilnya. Iya. Terkait dengan 2 rencana Ibu tadi ya, lebih pemenuhan waktu di kegiatan inti, yang pertama tadi, terus kemudian memberikan PR. Nah, dari 2 rencana Ibu ini, mana yang lebih bagus untuk Ibu kembangkan? Kalau untuk saya sih lebih yakinnya ke PR, Bu, membuat PR. Nah, tapi kalau untuk mengefektifkan waktu di kegiatan itu kadang-kadang kita merasa, kadang-kadang kita tanpa sadar gitu lagi bercerita memberikan persepsi, atau waktunya udah habis. Nah, jadi kayaknya sih yang nomor 2 ini, solusi yang nomor 2 yang lebih bisa maksimal buat saya. Artinya berarti Ibu memberi PR. Iya. Dan itu menurut Ibu efektifnya memberi PR itu seperti apa, Bu? Idealnya? Efektif sih begini, Bu, walaupun ya kan tidak semua, hampir sekitar 30% lah di kelas saya itu untuk mengumpulkan PR. Tapi paling tidak, walaupun tidak selesai di dalam proses pembelajaran, tapi mereka sudah mengerjakan di sekolah sedikit gitu kan. Karena memang tidak selesai saja, kita tidak bisa menampilkan produknya. Paling tidak mereka bisa memperlihatkan yang 30% itu bisa memperlihatkan produk-produk dari hasil proses pembelajarannya gitu. Paling nanti kan kita bisa menanyakan kenapa tidak membuat PR, apa permasalahannya, terus kita bisa melakukan refleksi terhadap anak dari proses-proses yang sudah berjalan gitu. Iya, artinya Ibu lebih memprioritaskan memberikan PR ya? Iya, betul. Iya, oke. Itu satu aksi atau rencana yang sudah Ibu inginkan untuk perbaikan ke depan. Nah, sebagai komitmen Ibu untuk pelaksanaan rencana Ibu itu seperti apa? Komitmen saya sih bisa menjalankan rencana saya itu ya dengan memberikan pemahaman terhadap anak gitu, terus mengefektifkan waktu, itu yang memang komitmen saya. Terus bisa bekerja sama bukan dengan kepala sekolah sih, nggak ada hubungannya sih, bukan dengan kepala sekolah, karena ini kan pembelajaran kita di kelas. Ya paling tidak bekerja sama dengan anak sendiri, anak-anak di kelas itu ya dengan lebih bisa memberikan mengefektifkan waktu, ataupun bisa kita mengalokasikan waktu sehingga memang pembelajaran yang kita inginkan itu tercover semua. Iya, luar biasa.
terkait dengan faktor pendukung, ya, dukungan yang paling besar itu yang Ibu harapkan itu dari siapa dan kenapa? Nah, dukungan yang paling saya harapkan itu adalah dukungan dari orang tua siswa, Bu. Nah, karena saya tadi bilang itu kan 30% anak memang jarang, 30% itu yang memang bisa untuk mengumpulkan PR. Karena jadi dukungan yang saya harapkan ini bisa dengan orang tua wali murid, orang tua atau wali murid. Kita bisa bekerja sama sehingga anak-anak apa namanya yang 30% ini bisa meningkat. Nah, karena kenapa? Ini kan PR, berarti pekerjaan rumah paling tidak kontrol dari orang tua terhadap anaknya itu bisa ditingkatkan lagi. Yang semula guru orang tua itu hanya mengandalkan semua kegiatan sekolah, kegiatan belajar anak itu dilimpahkan ke sekolah, padahal itu salah. Jadi kita mau mengajak, merangkul orang tua bahwa pendidikan anak itu adalah kerjasama antara sekolah, guru, stakeholder yang lain, begitu. Jadi kita maunya merangkul orang tua murid bahwa pendidikan itu bukan dari guru saja, tapi pendidikan utama itu adalah dari keluarga dan orang tua itu sendiri. Ya, luar biasa Bu Sekar. Ternyata Bu Sekar itu sudah bisa membuat komitmen yang baik, walaupun dengan mengatasi permasalahan Ibu tadi itu ada 30% siswa yang belum menyelesaikan PR, efektivitasnya juga. Dan ternyata Ibu sudah punya rencana lagi bahwa akan melibatkan orang tua ya, orang tua yang akan berperan untuk mengawasi PR mereka. Nah, itu rencana dan komitmen yang luar biasa, Bu Sekar. Jadi solusi dari rencana Ibu itu yang tadi masih saya lihat efektif tidak ya. Nah, ketika Bu Sekar sudah punya komitmen untuk merencanakan itu dan melibatkan orang tua, itu sudah menjadi, saya lihat di Bu Sekar lega tadi ya, lega melihat punya ini ya, punya niat melibatkan orang tua, itu luar biasa Bu Sekar. Nah, dari bincang-bincang kita ini, kesimpulan apa yang dapat Bu Sekar ambil? Hal positif apa yang dapat Bu Sekar ambil? Iya Bu, ini berarti kan perbincangan yang luar biasa ini berarti Bu. Berarti dari saya bincang-bincang dengan Bu Linda, pemahaman saya tuh sudah mulai terbuka. Jadi saya tidak merasa ini lagi, apa yang saya lakukan sebenarnya, seharusnya apa yang saya lakukan ini. Kenapa pembelajaran saya nggak semuanya tercover di proses diferensiasi ini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Linda, jadi saya sudah merasa membuat pematik buat saya gitu. Oh, saya harusnya seperti ini. Jadi dari kesimpulan yang saya ambil berarti saya harus mengefektifkan alokasi waktunya dengan memperpendek persepsi, itu bisa. Terus yang kedua itu memberikan PR yang memang tidak prosesnya yang tidak selesai di sekolah itu bisa dikerjakan di rumah dengan dukungan orang tua sebagai pengawas anak dalam membuat PR. Itu berarti ini udah lega saya nih Bu. Jadi permasalahan saya mungkin sudah bisa teratasi nih, bisa saya langsung kerjakan aksinya nih. Gitu. Iya, okay. Terkait dengan mengerjakan aksinya ini, berarti yang sangat urgen itu ketika dengan orang tua. Nah, kapan akan Ibu lakukan? Kalau untuk pendekatan dengan orang tua, mungkin kita harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kapan bisa kita kumpulkan wali kelasnya, wali muridnya gitu. Saya tidak mau satu persatu begitu Bu. Jadi saya harus bisa berkolaborasi ataupun dengan kepala sekolah, minta izin kepala sekolah bahwa saya ingin ada pertemuan wali murid dengan wali murid saya gitu. Cuma khusus wali murid saya untuk memberikan pemahaman, oh ini begini loh Bu murid anak-anak seperti ini. Jadi mungkin saya harus minta pendapat dari kepala sekolah dulu, minta izin dari kepala sekolah. Paling tidak secepatnya lah setelah ada kegiatan ini Bu. Iya, bagus, bertindak cepat Bu ya, demi perubahan ke arah yang lebih baik. Lebih Jadi cepat, lebih ini baik. Perubahan Ibu terkait dengan kendala Ibu dalam pembagian alokasi waktu untuk pembelajaran diferensiasi ini sudah sangat baik, luar biasa. Saya doakan Ibu bisa segera melaksanakan ini dan menjadi sebuah kelegaan, kepuasan buat Bu Sekar tersendiri. Ya, terima kasih Bu Sekar. Saya nih berterima kasih Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Ya Bu, terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Bu Sekar. Saya juga terima kasih. Kita belajar bersama Bu Sekar. Oke.
Ya, terima Assalamualaikum. kasih kepada Ibu Linda dan Ibu Sekar telah melakukan coaching pada hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kepada Ibu Linda, setelah Ibu melakukan coaching dengan Ibu Sekar tadi, bagaimana perasaan Ibu hari yang Ibu rasakan pada hari ini terhadap hasil dari coaching yang Ibu lakukan pada hari ini? Iya, saya juga lega. Jadi ternyata hal yang saya takutkan tadi, apakah saya akan macet di tengah jalan ketika mengajukan pertanyaan yang akhirnya terjadi atau muncul pertanyaan terbuka itu, di saya itu saya melihat saya bisa mengalihkan itu. Jadi ketika di awal saya ingin bertanya jenisnya tertutup, saya langsung kepikiran, wah ini nanti jadinya jawaban tertutup. Jawabannya juga iya tidak begitu. Jadi saya langsung mengalihkan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Dan saya sangat senang ternyata permasalahan dari Bu Sekar tadi, dari coach tadi itu dapat terselesaikan. Jadi ketika yang pertama solusinya satu, saya tanyakan lagi, ada lagi, dua, ada lagi, dan ternyata itu muncul-muncul lagi. Jadi itu jadi kepuasan buat saya tersendiri karena satu kepuasan itu ketika coach-nya merasa bahwa dia lega bahwa permasalahan dia itu sudah terselesaikan begitu, Bu. Berarti ini nampaknya luar biasa sekali pertemuan pada hari ini ya, Bu. Iya. Menurut Ibu sudah berhasil sejauh mana sih hasil coachingan tadi dengan Ibu Sekar? Kalau ditanya berhasil, ya namanya berhasil tingkat pengukurannya kan berbeda-beda orang, berbeda-beda juga ya, Bu Misri. Dan kita tidak boleh merasa kita sudah berhasil, artinya kita tidak akan melakukan peningkatan pengembangan diri kita. Maka kalau saya beranggapan ini sudah termasuk berhasil dalam kategori kalau pendidikan itu A, B, C, saya mungkin sudah di amin ya, A kecil gitu, tapi belum. Nah, bagaimana saya mengembangkan diri saya lagi untuk menjadi ke A plusnya itu. Saya sangat setuju dengan Ibu Linda, ketika kita tidak pernah merasa kita itu berhasil, otomatis kita akan bernambah lagi energi kita ke depan untuk lebih maju lagi, lebih persiapkan diri lagi menghadapi tantangan ke depannya ya Bu. Tapi ketika kita udah merasa, oh saya puas sekali pada hari ini, kita pasti, oh malah belajar lagi ya, seperti itu kali Bu Linda. Iya, benar Ibu. Maksudnya ke depannya apa ya Ibu dari hasil pada hari ya, saya masih ingin pertama mengembangkan diri, terus kemudian memberi waktu, meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat yang lain. Jadi tidak hanya satu, seperti dengan Bu Sekar saja, tapi saya ingin lebih mengembangkan kompetensi coaching ini supaya lebih terasa, lebih meningkat itu dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, dan juga dengan siswa saya. Artinya di sini Ibu Linda akan membuat sebuah komunitas gitu, komunitas untuk berbagi ilmu tentang coaching, bagaimana kita meng-coaching gitu. Apakah coachingan itu hanya untuk level guru atau ada kaitan dengan orang lain di sekitar kita lain guru atau ada kelas sekolah kah, murid kah, seperti itu Ibu? Iya, benar Bu. Mungkin kalau praktik baik itu akan saya coba lakukan di komunitas praktisi, bahwa menyampaikan kepada rekan sejawat yang lain bahwa coaching itu adalah hal yang paling penting dan kan untuk siswa, untuk rekan sejawat, bahkan dengan kita bisa melakukan coaching ya dengan orang tua. Nah, hal-hal ini yang ingin saya sampaikan komunikasi. Kemudian juga selain memberi pemahaman, saya aksi saya langsung ketika saya punya waktu luang, saya akan mempraktekkan coaching ini dengan siswa saya dan juga dengan rekan yang lain. Jadi tidak hanya teori saja di komunitas praktisi, tapi saya ingin praktek real langsung. Begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Ibu Linda akan mengambil waktu kapan ini? Misalnya apakah waktu ini disisipkan dalam jam pelajaran kah atau pada waktu istirahat kah? Kapan ini waktu yang Ibu ambil untuk lebih efisien kita melaksanakan coaching dalam komunitas praktisi kita?
Kalau coaching dalam komunitas praktisi, kami sudah punya waktu tersendiri, itu 1 minggu sekali setiap hari Rabu, Bu. Nah, itu menjadi wadah tempat saya menyampaikan manfaat, langkah-langkah, tips dari coaching itu sendiri. Kemudian kalau terkait aksi nyata saya ingin melakukan praktek coaching secara langsung, itu ada saya waktu jeda itu ketika ada mapel agama dan PJOK itu saya kosong 2 jam. Mungkin di sela-sela itu saya mencoba mempraktikkan waktu coaching, Bu. Luar biasa pemanfaatan waktu dan manajemen waktu, Bu Linda ya. Salut saya sama Bu Linda. Kemudian dari hasil pertemuan kita hari ini, dari hasil Ibu sudah melakukan coaching dan juga bertemu dengan saya, apa yang saya Ibu simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Iya, yang dapat saya simpulkan hari ini bahwa ketika saya sudah mengetahui tujuan saya untuk coaching itu apa, tujuan saya melakukan coaching itu jelas, maka hasilnya juga akan jelas dan berdampak. Jadi intinya antara tujuan, proses, dan hasil itu harus selaras. Apabila antara tujuannya A tapi prosesnya B, maka hasilnya pasti juga akan ABCD begitu. Jadi yang dapat saya simpulkan keselarasan antara tujuan, proses, dan hasil. Jadi dengan peningkatan diri, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, maka saya akan dapat mencapai tujuan. Demikian, Bu. Sedikit lagi Bu Linda sebelum saya untuk ke Bu Sekar, apakah selama Ibu melakukan coaching di komunitas praktisi Ibu, adakah hambatan-hambatan yang Ibu rasakan yang kira-kira hambatan itu sangat menghambat gerak Ibu dalam hal melakukan coaching tersebut? Kalau hambatan mungkin lebih kepada pengalaman saya. Pengalaman saya itu yang masih belum banyak. Dan ini mungkin menjadi hambatan buat diri saya. Sementara kalau hambatan internal ya. Kalau hambatan eksternal khusus di sekolah saya sendiri itu tidak banyak. Kenapa? Karena budaya positif yang sudah muncul di sekolah saya, guru dan kepala sekolah yang sangat care, yang sangat peduli dengan segala kegiatan sekolah itu tidak menjadi hambatan. Jadi lebih ke hambatan internal dari diri saya karena pengalaman praktek coaching itu yang masih kurang pada diri saya. Demikian. Oke, the best sekali Bu Linda pada hari ini. Terima kasih Bu Linda. Saya akan beralih waktu sedikit untuk Bu Sekar. Ibu Sekar. Ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu Sekar setelah melalui proses coaching dengan Ibu? Setelah proses coaching ini berarti saya kok senang gitu ya, udah merasa lega gitu kan. Berarti dari yang sudah di coach sama Bu Linda, saya sudah senang, sudah lega dengan permasalahan-permasalahan saya itu, saya sudah bisa mencari solusi sendiri gitu Bu. Sudah mendapatkan solusinya gitu. Jadi ini luar biasa, proses coachnya dari Bu Linda ini luar biasa, membuat saya memang luar biasa lega dah sekarang Bu gitu, udah lega gitu. Berarti sudah ada gambarannya ya Bu yang sudah dikeluarkan ya, semua produknya ya. Oh ya, dari hasil tadi ada nggak tadi Bu Linda Ibu merasa dipojokkan nggak waktu Bu Linda melakukan coachnya terhadap kucinya Ibu? Atau Ibu merasa oh ini pertanyaannya nggak perlu bertele-tele seperti itu, ada nggak? Oh enggak. Bu Linda memang luar biasa mengarahkan saya dari pertanyaan-pertanyaan yang pematik yang beliau tujukan ke saya, itu tidak pernah malah membuka mindset saya, membuka pemahaman saya gitu, membuka peluang saya untuk menggali diri saya, ini kira-kira dari pertanyaan ini apalah yang bisa saya jadikan sebuah manfaat gitu, sehingga saya bisa untuk menggali diri saya, kalau saya itu bisa mencari solusi terhadap permasalahan saya gitu. Itu luar biasa Bu. Ini pertanyaan terakhir untuk Bu Sekar. Ada nggak harapan yang Ibu sampaikan kepada Ibu Linda sebagai coach ya, ke depannya seperti apa? Kalau ke depannya sih memang kalau dari pertanyaan Ibu itu, kalau saya ini kan Bu Linda sudah luar biasa gitu kan, udah luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan beliau, dari caranya, terus dari bagaimana menyimak keluh kesah saya gitu, itu memang sudah luar biasa.